Ya, masih belum selesai, Boy. Ini masalah sanksi terhadap FAM dan ketujuh pemain naturalisasi mereka. Para netizen-netizen Malaysia masih tetap saja menyalahkan Indonesia yang katanya Indonesia melaporkan FAM atau pemain naturalisasi mereka ke FIFA gitu katanya ya. Dengan hal ini mereka terus-terusan menyalahkan Indonesia dan Vietnam itu tentunya karena kan Vietnam pernah kalah 2 kali kalau nggak salah ya sama Malaysia hingga mereka sakit hati dan melaporkan gitu katanya. Tapi ada juga orang Malaysia yang masih waras, yang masih menggunakan akal sehatnya. Mereka si Bapak ini tidak menyalahkan Indonesia dan tidak menyalahkan federasi manapun kecuali federasinya yang mereka menyalahkan main seenaknya gitu, tidak seperti di Indonesia gitu katanya. Kalau di Indonesia kan ditunjukkan ini turunannya dari siapa, ibunya siapa, atau bapaknya siapa, kakek neneknya siapa. Di Indonesia kan ada seperti itu. Nah, kalau di mereka itu tidak ada gitu katanya gitu. Seperti apa videonya, tapi sebelum lanjut untuk yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Dan serta apa yang Anda cita-citakan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. FAM sekarang ni dia kena jawab. KDN kena jawab. Jabatan Pertahanan Negara kena jawab. Menteri Belia Sukan kena jawab. Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa, dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni 7 orang ni dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke cucu dia ke atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk ada. Oh, Indonesia dengki dengan kita. Kita pasukan 123 lah. Baru sekali menang dengan Vietnam, lepas tu kena tibai balik lah. Kau cerita apa ni? Ini tentang kewarganegaraan, identiti bangsa. Dia tidak menyalahkan Indonesia ya, yang salahkan malah federasi, bahkan menterinya pun dia salahkan gitu ya. Dan dia tidak mempercayai kalau misalnya Indonesia yang melaporkan ke FIFA tentang hal ini gitu teman-teman. Oke, kita Warga Malaysia ini aneh ya, mereka menganggap Indonesia itu mengintervensi FIFA dan AFC supaya melakukan ban ke Malaysia atau memberikan sanksi ke Malaysia. Yang ngapain? Kalau memang Indonesia sekuat itu, mendingan kita intervensi FIFA dan AFC. Bagaimana caranya timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia, nggak usah pakai round 4. Belum tentu lolos di round 4, nanti harus lanjut ke round 5. Ngapain kita pikirin negara orang? Daripada ngancurin negara orang, mendingan pikirin prestasi negara sendiri. Lagian aneh aja mikir Indonesia kuat. Indonesia itu jangankan sama AFC, jangankan sama FIFA. Indonesia lawan ormas dalam negeri aja, sama lawan intoleransi di dalam negeri, nggak berdaya. Bagaimana mau intervensi FIFA dan AFC? Cara pikirnya bagaimana sih ini orang Malaysia? Aneh. Ya betul ya, karena Indonesia lagi sibuk mempersiapkan untuk round 4. Jangankan untuk mikir yang lain-lain, mikirin para pelatih Indonesia yang belum klop dengan para pemainnya aja itu masih pusing itu federasinya. Jangankan kenapa harus melaporkan mereka gitu kan, tidak ada keuntungannya gitu untuk Indonesia gitu. Harusnya mereka berpikir ya sejauh itu ya, kenapa mereka harus kenapa Indonesia harus melaporkan federasi lain, sementara di Indonesia aja kerjaan masih banyak gitu masalah sepak bola di Indonesia gitu. Resmi ya, FIFA sanksi pemain Malaysia karena dokumen palsu 7 pemain naturalisasinya. Dokumen kelayakan mereka dicurigai abal-abal. FIFA dapat laporan resmi, terus buka penyelidikan dan hasilnya
Bener aja bro, dokumen itu rekayasa biar pemain asing bisa sah main buat Malaysia. Komite Disiplin FIFA nggak main-main. FAM alias Federasi Malaysia didenda sebesar 6,4 miliar rupiah. Dan masing-masing dari 7 pemain kena denda sebesar 37 juta rupiah. Plus larangan aktif bermain sepak bola selama setahun penuh. Tuh. Bayangin bro, setahun nggak main bola, baik di timnas maupun di klub. Itu sama aja kayak suruh pensiun sementara. Dan yang lebih parah, kasus ini juga dilempar ke FIFA Football Tribunal. Jadi masih ada kemungkinan pertandingan antara Malaysia versus Vietnam dianggap void alias batal. Kacau kan? Kalau misalnya pertandingan Malaysia lawan Vietnam itu batal, berarti mereka tidak mengikuti Piala Asia ya, pra Piala Asia. Berarti mereka dianggap batal atau tidak mengikuti Piala Asia gitu teman-teman. Karena kalau misalnya sanksi itu berlanjut dan itu benar dan sanksi yang diberikan FIFA itu tidak dicabut, berarti Malaysia tidak ikut Piala Asia gitu, tidak ikut pra Piala Asia gitu. Kalau Indonesia kan sudah dipastikan ikut Piala Asia ya, tidak mengikuti kualifikasi lagi gitu. Semuanya sudah diperiksa dan diluluskan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Demikian tegas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Johari Muhammad Ayub mengenai status pemain warisan Harimau Melaya. Ia berikutan masih ada cakap-cakap belakang yang mempertikaikan status pemain warisan Harimau Melaya. Berikutan ia tidak didedahkan kepada umum, terutama cakap-cakap dari negara seberang. Johari menyatakan pemain warisan terbabit menjalani Negara seberang melalui terus-terusan. tapisan yang ketat di bawah prosedur FIFA. Kita tak main-main dalam isu ni dan FIFA sudah semak semuanya. Kami di FAM hanya ikut prosedur peraturan yang ditetapkan oleh FIFA, kata Johari. FAM tiada sebab untuk menyembunyikan atau melengah-lengahkan pendedahan maklumat mengenai pemain warisan terbabit. Kalau nak dedahkan pun, kita tak ada masalah. Semua sudah disahkan FIFA dan kita ikut saluran yang betul, kata Johari lagi. Ia sudah pasti jawapan paling tepat untuk pengkritik pihak yang tidak puas hati mempertikaikan status pemain warisan Harimau Melaya. Betul juga kalau kata si Bapak ini, kalau misalnya memang FIFA itu mau selektif ya, kenapa nggak dari awal gitu mereka diperiksa gitu data-data dirinya para pemain naturalisasi ini. Setelah mereka menaturalisasi banyak pemain hingga 7 pemain yang sudah ada, baru ada pemeriksaan lebih lanjut gitu data-data mereka gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Sehingga mungkin kalau misalnya dari dulu FIFA tidak memperbolehkan, berarti nanti mereka akan cari jalan lain gitu mungkin ya, atau menaturalisasi pemain-pemain keturunan mereka gitu. Gila, FIFA menghukum berat Federasi Sepak Bola Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Hal tersebut sebenarnya sudah kita ulas lewat sesi live stream bulan Juni. Salah satu penonton bertanya kepada aku, Bang Tom, tanggapan soal geliat yang dilakukan Malaysia dalam merekrut pemain naturalisasi. Bang, bahas naturalisasi Malaysia Bang, kayak ada kontroversi dari asal-usulnya Bang. Masalah apa yang dilakukan oleh sepak bola Malaysia, kalau misal memang ada situasi yang bermasalah, ada celah, nah di FIFA itu pasti bakalan mereka pun menginvestigasinya. Tinggal nunggu bom waktu aja. Untuk konteks PSSI, ya kita memang secara rigid patuh, sudah disampaikan oleh Pak ET. Pak ET nggak mau terburu-buru, yang penting segala hal administrasi harus dilengkapi sehingga tidak ada kemudian hari menjadi persoalan. Itu patut kita angkat topi terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Pak ET. Meskipun kadang beberapa pihak mendesakkan, Pak, pemain timnas yang naturalisasi selanjutnya siapa? Di situ Pak ET menahan. Nah, dalam konteks Malaysia, kalau kita lihat dari ya pengumuman FIFA kawan-kawan ya, ini kesannya kan saat itu barbar, cepat banget, tanpa memperdulikan, kasarnya seperti itu di kemudian waktu, dan bam, di kemudian waktunya seperti yang diumumkan FIFA ini ada something. Betul ya, kalau misalnya di Indonesia menaturalisasi pemain itu kan ada proses ya, dari mulai pendekatan, terus keturunannya dari mana itu kan dijelaskan gitu kalau di Indonesia. Sementara di Malaysia yang kita tahu
mereka tidak punya ikatan emosional dengan seperti Brazil, Argentina, terus Spanyol, itu mereka dengan mudahnya menaturalisasi mereka gitu. Apakah ini memang betul-betul keturunan dari Malaysia? Kan itu perlu dipertanyakan. Ya, coba lihat aja dari muka-mukanya, itu tidak ada wajah-wajahnya Melayu sama sekali ya, beda dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda sana gitu. Bayangkan, baru saja bermimpi membela negara, kini karier 7 pemain Malaysia hancur dalam sekejap. Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Iraurgi, dan Hector Serrano semua dijatuhi sanksi FIFA karena pemalsuan dokumen. Mereka dilarang bermain sepak bola selama 12 bulan penuh. Tak hanya itu, FAM kena denda 7,3 miliar rupiah dan tiap pemain harus bayar 42 juta rupiah. Tapi yang lebih berat, masa depan mereka belum jelas. Setelah hukuman, FIFA Tribunal baru akan memutuskan apakah mereka benar-benar sah jadi pemain Malaysia atau semua ini berakhir sia-sia. 1 tahun tanpa sepak bola bisa jadi awal kebangkitan atau titik akhir karier mereka. Ya mungkin disebut titik akhir juga bisa ya, soalnya kalau misalnya 1 tahun tidak bermain sepak bola, itu akan benar-benar hancur, itu akan rusak itu karirnya, karena kan dalam fisik, kalau fisik mungkin dia masih bisa berlatih. Kalau misalnya latihan di klub atau latihan di tim nasional itu kan sangat berbeda sekali ya, mungkin dengan cara latihan mandiri. Kalau misalnya di klub itu kan dilakukan bersama-sama untuk bukannya mereka gitu. Tapi kalau misalnya 1 tahun tidak bermain bola, berarti karirnya bisa dianggap tamat juga ya. Soalnya sepak bola itu tidak hanya sekedar hobi, tapi itu periuk nasi mereka juga gitu kan. Kalau misalnya tidak bermain bola, terus klubnya memutus kontrak, ya itu kan udah selesai, itu tidak akan ada yang mengontrak lagi. Apalagi kalau misalnya nanti sanksinya berlanjut itu kalau dari FIFA-nya. Oke, kita lanjut. Gue nggak tahu ini bakal jadi kabar yang baik atau kabar yang buruk untuk fans timnas Indonesia. Karena pasalnya dikabarkan dari media Saudi bahwasanya Salem Aldosari akan absen lawan Indonesia di ronde keempat. Ini sih harusnya jadi kabar baik ya boy. Cuma gue yang selalu himbau ya, kita nggak boleh bersyukur atas penderitaan orang Nggak baik. Pertanyaannya, apakah timnas kita bakal auto win boy dengan ketiadaan seorang Aldosari? Mari kita bahas boy. Berita ini datang dari Al Hilal boy, klub dari si Aldosari, yang menyatakan kalau misalnya Aldosari itu nggak ikut berlatih karena mengalami rasa sakit di bagian hip joint. Gua kan bahasa Inggris gua kan kocak tolong dan saya bukan dokter, saya bukan Farhan Gua nggak tahu hip joint itu apa dan pulihnya berapa lama. Tapi dari berita yang gue dapat, doi akan absen beberapa minggu. Ini kejadiannya sama persis waktu Indonesia lawan Saudi di GBK boy. Yang waktu Indonesia menang, yang katanya menang gara-gara ada pemain rapat Aldosari ini bener-bener pemain kuncinya Arab banget boy. Suatu keuntungan besar kalau misalnya emang nanti sampai hari H doi batal tampil lawan timnas Indonesia. Tapi kita jangan senang dulu bos. Sedikit kilas balik lawan Australia boy. Pada saat itu pemain inti Australia itu banyak juga yang absen. Nama-nama kayak Heri Sutar, Circati dan lain-lain itu nggak bisa bertanding lawan kita. Tapi faktanya tetap saja kita digulung 5-1. Semoga kehilangan Aldosari ini itu bisa disikapi dengan bijak oleh El Bintang Laut, Patrick Kluivert, untuk bisa memaksimalkan momentum ini. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Terkait dengan absennya Aldosari ini? Coba tulis di bawah, Terima kasih, boy. Jangan lupa follow notifikasinya. Bye! Ya, ada atau tidaknya si Aldosari, mereka akan tetap bermain ngotot ya, soalnya mereka harus lolos ke Piala Dunia di round 4 ini, apalagi mereka bermain di kandangnya sendiri. Mereka mendapat dukungan dari mana-mana ya, termasuk supporternya, terus masuk ke federasi, mungkin AFC juga ya mungkin gitu ya. Jadi mereka akan tetap bermain ngotot, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang melawan Indonesia. Yang pertama mereka ditahan imbang 1-1 di Arab Saudi, sementara di Indonesia mereka dikalahkan dengan skor 2-0. Makanya dengan itu pasti mereka akan bermain ngotot untuk mengalahkan timnas Indonesia. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai lengah untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak, supaya Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.